Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mengejar-ngejar cinta orang ketiga. Kehancuran mantan sudah menunggu di depan mata. Jadi ada kisah nih, seorang laki-laki sudah berumah tangga cukup lama ya. Sudah 10 tahunan, sudah dikaruniai anak-anak yang sehat, yang cerdas, yang pintar, punya istri yang baik, punya istri dengan pendidikan yang bagus, istrinya juga bekerja, bahkan pendapatan istrinya jauh lebih besar daripada dia, punya mertua yang kaya, sehingga hidupnya sebenarnya sudah betul-betul nyaman, sudah betul-betul enak. Tapi ujian datang. 10 tahun pernikahan, dia berkenalan dengan seorang janda muda. Ia tentu lebih muda ya daripada istrinya. Lebih cantik, lebih mempesona ya. Juga punya pendidikan yang bagus dan seterusnya. Jatuh cinta dan tergila-gilalah dia kepada janda muda tadi. Apa yang terjadi? Dia mengejar-ngejar janda muda tadi. Dia melepaskan istrinya, mengabaikan anak-anak dan keluarganya, hidupnya kemudian hancur berantakan ya. Semua yang bisa dia banggakan selama ini ya, sudah punya rumah yang bagus dengan halaman yang sangat luas. Kan sulit ya zaman sekarang, harga tanah sangat mahal, orang bisa punya rumah dengan halaman yang amat sangat luas. Tapi dia lupa jika rumah itu lahannya adalah pemberian dari mertuanya. Begitu juga pembangunan rumahnya. Istrinya menyumbangkan uang dari pendapatannya jauh lebih besar daripada dia. Jadi istrinya lebih berhak daripada dia terhadap rumah itu. Dia merasa sudah kemana-mana pakai mobil bagus dan seterusnya. Dia lupa bahwa mobil itu juga milik istrinya karena beli pakai duit istrinya. Banyak yang dia lupakan ketika dia sedang jatuh cinta dan tergila-gila kepada janda muda tadi. Nah, apa kehancuran yang kemudian dia rasakan? Setelah istrinya tahu, ya tentu istrinya minta cerai dong. Dan tidak cuma terbatas kepada perceraian. Dia juga harus keluar dari rumah kebanggaannya. Yang selama ini kalau dia menerima tamu, semua tamu-tamunya akan berdecak kagum melihat pencapaian dia dalam usia yang relatif masih sangat muda atau cukup muda ya. Dan juga dia lupa dia mau kemana sekarang ya. Dia berpikir kalau kemudian dia diusir oleh istrinya, dia bisa ya pindah ke rumah janda muda yang pada saat itu sudah menjadi istri sirinya. Tapi ternyata tidak semudah itu ya. Orang tua dari janda muda tadi tidak merestui jika anaknya menikah dengan seseorang yang masih punya istri. Ya, mereka tidak mau tuh kalau anaknya sampai disebut orang sebagai perusak rumah tangga orang lain. Ya, jadi kehancurannya yang pertama dari menikmati fasilitas rumah yang begitu nyaman, mewah, megah, berhalaman luas, jadi harus terpaksa pindah ke kos-kosan.
Sampai menerima tamu pun jadi tidak berani ya. Kenapa? Takut ditanya, kok kemarin rumahnya bagus, sekarang kenapa harus tinggal di kos-kosan? Nah, kehancurannya yang kedua, ketika dia ngejar-ngejar janda muda tadi, tentu dia pengen kelihatan sebagai orang yang bonafit kan, kaya raya. Bagaimana kemudian janda muda tadi mau terpesona kepada dia, ya, jika dia terlihat tidak punya apa-apa. Ya, orang kok mau berpoligami tapi tidak punya apa-apa. Nah, maka semua tabungan digunakan. Ya, apa saja kemauan janda muda tadi dituruti. Janda muda tadi juga sedang melanjutkan pendidikan atau pendidikan lanjut, ya, atau gampangnya kita sebut S2 begitu kan, bayari SPP kuliah. Kemudian belikan baju, ya, servis kendaraan-kendaraannya, uang bulanan, ya, kesana kemari, makan yang mahal-mahal, dan seterusnya. Ternyata bawa tabungan 100 juta saja, dengan gaya hidup yang seperti itu, tidak sampai 2 bulan, tabungannya habis, padahal mencarinya butuh waktu bertahun-tahun. Ya, jadi kehancurannya yang kedua, dia jadi tidak punya tabungan lagi. Jadi sudah tidak punya rumah, tidak punya tabungan. Dan yang ketiga, istri pertamanya atau sudah menjadi mantan istrinya, dia tidak diam saja. Dia bercerita kepada teman-temannya, teman-temannya bercerita kepada teman-temannya lagi, dan teruslah menyebar ya. Dan ternyata itu sangat berpengaruh kepada pekerjaannya. Orang jadi tidak mau ngasih dia pekerjaan lagi karena dia dianggap citranya sudah tidak bagus. Orang sudah tidak percaya lagi untuk memberikan pekerjaan kepada dia karena ternyata dia bisa mengkhianati istrinya yang sangat baik. Orang kemudian berpikir kalau istrinya saja yang sangat baik sudah berkorban segalanya untuk dia, masih sanggup untuk dia khianati, apalagi cuman teman kerja. Maka ternyata itu juga berpengaruh kepada pekerjaannya. Biasanya tidak perlu nyari pekerjaan datang sendiri. Nunggu callingan saja, ya. Ada begitu banyak teman yang setiap saat siap menawarkan berbagai pekerjaan kepada dia, tapi ternyata setelah citranya jadi tidak bagus, ya, apa yang terjadi sekarang? Susah sekali untuk mencari pekerjaan. Ya, sudahlah tabungan habis, pemasukan juga tidak punya. Maka apalagi yang kemudian yang membuat janda muda tadi tertarik kepada dia, mau bertahan bersama dia, apalagi orang tuanya juga tidak merestui. Ya, maka sudah tidak punya rumah, tidak punya tabungan, tidak punya pekerjaan, sekarang tidak punya istri. Istri pertama bercerai, istri muda juga bercerai. Jadilah dia sendirian, ya. Nah, jadi memang itulah yang akan terjadi pada mantan yang tidak pernah belajar bersyukur dengan kehadiran kita. Seperti kisah ini tadi. Ketika laki-laki ini tidak bersyukur dengan kehadiran istrinya, kemudian dia ngejar-ngejar wanita lain untuk dijadikan istri mudanya, yang dia dapatkan bukan kenikmatan, tetapi justru apa yang sudah dia bangun selama ini menjadi hancur semuanya. Siapa yang menghancurkan dirinya? Ya dirinya sendiri. Karena itu di dalam Surat Ibrahim ayat yang ke-7 kita diajarkan la in syakartum la azidannakum
wala'in kafartum inna azabil lasyadid. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita, jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Tetapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.